Mobilnya banyak sekali. Selamat sekolah, Bumia! Yogi, keluar! Anak manis, kaget nggak? Kaget nggak? Ayah, aku cuma ke sekolah. Apa perlu heboh begini? Ini hari pertama putriku sekolah. Apa salahnya aku senang? Sekolahku sudah di depan. Kalau ayah begini, aku jadi malu dilihat orang. Nggak boleh. Putriku, bagaimanapun, ayahmu ini orang terkaya Daria. Jangan buat ayah malu. Ih, Paman Hadi, jalan. Tunggu, Hadi. Kasih akta rumah itu ke anakku. Baik. Akta rumah apa lagi? Bumi ya. Ayahku itu orang terkaya Daria, Yogi Kiran. Berani ganggu aku? Percaya nggak aku bunuh kamu? Sari, bukankah itu ayahmu? Sepertinya ayahmu kasih dia akta rumah. Anak baik, untuk merayakan kamu masuk kuliah, ayah sengaja belikan kamu rumah di Villa NASA di seberang sekolah buat hadiahmu. Gimana? Senang nggak? Iya, senang. Aku serius senang sekali. Makasih, Ayah. Sari, siapa gadis itu? Sari, dia. Jangan-jangan dia anak haram ayahmu. Aku dengar. Diam kalian. Aku minta 10 miliar dia nggak kasih. Tapi dia malah kasih rumah ke anak haram. Yogi, kamu yang paksa aku. Aku minta tidak dikasih. Tapi dia kasih rumah ke anak haram. Ayah, minta uang. Mau ganti mobil. Anakku, mobilmu masih bagus kan? Kenapa mau diganti? Bagus apa? Aku putri orang terkaya Daria, tapi bawa mobil jelek begitu. Apa nggak malu? Sudah deh, mana uangnya? Sari manja sejak kecil. Buat memuaskan rasa sombongnya, aku pura-pura jadi orang terkaya dan bohong padanya kalau aku orang terkaya Daria. Ayah, ayo ngomong. Anak baik, perusahaan ayah baru terima satu proyek besar. Belakangan ini uang ayah... Ayah pakai alasan ini lagi, agar aku diam. Yogi, kadang aku sungguh curiga. Apa kamu benar orang terkaya Daria atau bukan? Ayo, ikut aku menangkap anak haram itu. Berani pakai uangku. Hari ini aku harus menghancurkanmu. Akhirnya datang juga. Sudah datang, kalian cepat jemput. Kalian harus lebih semangat. Pak Yogi sudah bilang, kalau buat Bumia senang, sekolah kita akan dapat donasi 100 miliar lagi. Dapat 100 miliar lagi. Semuanya semangat, lebih semangat. Petasan, nyalakan! Selamat datang! Kami sambut dengan hangat! Selamat datang! Kami sambut dengan hangat! Selamat datang di sekolah kami, Bumia. Makasih Bumia atas donasi 100 miliar buat sekolah kami. Nggak usah sungkan, kalian nggak usah sungkan. Bumia, silakan masuk sekolah. Bumia, silakan masuk sekolah. Berhenti! Anak haram sepertimu juga layak dipanggil putri orang terkaya. Lepas, siapa kau? Berhenti! Tahu nggak siapa yang kamu pegangin? Kamu mau mati? Memangnya kamu siapa? Ikut campur urusanku. Aku bukan siapa-siapa. Jangan ganggu putri orang terkaya ini. Putri orang terkaya? Dia ini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Aku ini putri kandungnya Yogi Kiran. Dan dia
cuma anak haram dari hasil perselingkuhan. Apa? Anak haram? Apa? Nona Mia itu anak haram? Hah? Ini. Aku bukan anak haram. Aku anak Sahyogi Kiran. Kalau nggak percaya, aku minta ayahku buktikan. Anak haram, bukti jelas masih dibantah. Hari ini, kamu akan tahu, selama ada aku, jangan harap kamu bisa sentuh uang ayah. Hajar dia. Berhenti! Kalau berani, aku akan buat kamu dipecat. Pergi! Lepas! Aku ini bukan anak haram. Kalian salah orang. Lepas! Aku bukan anak haram. Kalian salah orang. Villa NASA nomor 88. Aku minta 10 miliar gak dikasih. Kamu malah diberikan villa. Nomor 88. Rumah itu yang terluas di Villa NASA. Harganya 10 triliun. Apa? Harganya 10 triliun? Dasar anak haram. Beraninya pakai uangku. Semua itu milikku. Kamu gak punya hak. Sekali lagi ku bilang, aku bukan anak haram. Kamu bisa telepon ayahku buat pastikan. Mau pastikan apa lagi? Sari, villa ini harus kamu ambil. Jangan sampai diambil dia. Aku sudah tahu. Cepat kalian seret dia. Bawa ke villa. Ayo, cepat! Halo? Pak Yogi, masalah besar. Apa? Ada yang memukul putriku? Putar balik, cepat! Berani sekali dia menyentuh anakku. Siapapun itu, aku mau dia mati. Wah, mewah sekali. Wah, tas merek Sena. Kalung dengan batu safir. Kalau di total semua barang ini pasti ada puluhan miliar. Anggur ini juga, semuanya koleksi. Harganya bisa miliaran. Dasar anak haram! Anak haram! Anak haram! Anak haram, kasih tahu kenapa kamu tinggal di rumah bagus ini. Kasih tahu alasannya. Sari, hentikan perbuatanmu ini. Kalau ayahku tahu semua perbuatanmu, kamu akan mati. Kenapa kalau ayah tahu? Aku minta 10 miliar nggak dikasih. Tapi ayah malah belikan kamu villa ini. Aku mau ayah cepat ke sini. Buat kasih aku penjelasan hal ini. Sari, barang-barang ini bagus sekali. Daripada dia, bagusan kasih ke kami saja. Ya, Semua ini barang pribadiku. Berani sentuh, kamu akan busuk di penjara. Dasar anak haram. Kamu pakai uangku, tapi masih berani bilang ini barangmu. Kalian bebas ambil. Bawa sebanyak yang kalian bisa. Kalau nggak bisa, hancurkan semuanya. oke. Kalau aku nggak punya, anak haram kayak kamu juga nggak boleh punya. Kembalikan. Kalian perampok, cepat kembalikan. Anak haram kayak kamu yang lahir dari selingkuhan, selamanya cuma layak hidup di got busuk dan gelap. Cuma aku yang berhak punya semua barang yang ada di sini.
Aku bukan anak haram. Sari, kamu pasti akan membayar perbuatanmu. Bayar perbuatanku? Aku pecahkan semua anggurmu yang miliaran ini. Coba buat aku bayar. Aku hancurkan perhiasan mahalmu. Coba buat aku bayar. Cari dia! Baik! Sari, aku nggak akan lepasin kamu. Kamu masih berani? Mia! Dewi! Mana putriku? Pak Yogi, begini, aduh Pak, jadi begini Pak. Aku tanya, mana putri kesayanganku, Mia? Nona Mia, dibawa ke villa Pak. Kalau dia sampai celaka, kamu akan mati. Ayo, ke Villa Nasa. Baik! Anak haram, ayo lawan lagi. Jangan sentuh. Itu satu-satunya peninggalan ibuku, jadi jangan sentuh. Peninggalan ibumu? Bawa ke sini. Pegang dia, jangan sentuh. Wah, bahkan bodirannya emas. Kalau ini dijual, pasti harganya mahal. Jangan dijual. Ini peninggalan berharga buat ayahku. Kalau dijual, ayah pasti nggak akan maafin kamu. Anak haram, kamu berani mengancamku. Jangankan nggak ada, ayah di sini pun, aku juga berani hancurkan barang ini. Jangan, Sari. Asalkan kamu nggak sentuh itu, apapun maumu, aku akan setuju. Beneran? Apapun itu, kamu setuju? Kalau begitu, harus aku pikirkan. Begini saja. Sekarang kamu berlutut, sujud 3 kali. Terus tampar mukamu sendiri sambil teriak 3 kali kalau ibumu selingkuhan dan kamu anak haram. Kalau sudah, aku kembalikan ini. Gimana? Ibuku bukan selingkuhan. Ayahku nikahin dia dengan sah. Anak haram, kamu ini nggak bisa dikasih hati. Berhenti! Jangan sentuh! Ibu! 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 Lihat, itu ibu. Wah, beneran membuat aku terharu. Sari, kamu pasti akan membayar perbuatanmu ini. Masa?
Ini guci abu ibumu yang selingkuhan itu kan? Sekarang berlutut atau enggak? Sari, aku mohon, taruh kembali abu ibuku. Kenapa? Takut? Tadi kamu masih melawan. Ayo lawan lagi. Sari, aku setuju. Kembalikan abu ibuku. Aku nggak akan memperpanjang masalah. Aku sumpah. Aku Putri Sah. Kenapa takut padamu? Ini kesempatan terakhir. Berlutut atau enggak? Aku hitung sampai 3. Kalau sampai lewat, aku nggak akan segan berbuat kejam. 3. Sari, tolong dengarkan aku. Aku bukan anak haram. 2. Sari, aku mohon. Taruh abu ibuku. Kembalikan dia. 1. Aku berlutut. Ayo. Berlutut. 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 Ibuku selingkuhan. Lebih kuat. Aku anak haram. Ibuku selingkuhan. Aku anak haram. Ibuku selingkuhan. Aku anak haram. Lihat tampangnya itu. Mirip sama anjing. Sari, aku sudah melakukannya. Kembalikan abu ibuku. Mau ya? Mimpi! Ibu! Ibu! Ingat, ini akibat jadi selingkuhan. Ibu! Dan kamu anak haram selingkuhan, nasibmu makin tragis. Waktu lakukan rekam yang jelas. Lepaskan! Setelah ini, videomu akan dilihat sama banyak orang mesum. Lihat saja. Apa ayah masih mengakui kamu? Bajingan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Mia! Ayah! Ayah! Tolong aku! Mia! Siapa kamu? Siapa suruh masuk? Cepat keluar! Mana putriku? Di mana kamu sembunyikan dia? Dasar laki-laki bajingan. Berani menamparku. Kamu tahu aku siapa? Rasakan. Ini putri orang terkaya. Dewa pun menolak menolongmu. Kamu bilang apa? Dia putri orang terkaya. Kenapa? Kamu takut? Berlututlah di depanku. Soal menyamar jadi putriku, aku akan perhitungkan nanti. Aku tanya, mana putriku? Dasar bajingan, lepaskan aku. Ayahku itu orang terkaya. Kamu berani padaku. Ayahku akan membunuhmu. Aku tanya sekali lagi, di mana putriku? Pergi sana. Hebat sekali sayang. Ayo, sudah lama aku nggak maksa cewek. Jangan mendekat. Semakin melawan, Jangan mendekat. semakin terasa seru. Ayo Boni. Mia! Mia! Berhenti. Kamu harusnya tahu aku siapa. Kalau begitu, kamu tahu ini di mana? Sebelum menerobos,
Kamu seharusnya pikir apa sanggup menanggung kemarahan orang terkaya Daria. Jangan kira kami takut dengan premanmu. Yang ada di depanmu ini, anak yang paling disayang sama Pak Yogi. Kalau tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf. Itu betul. Kalau kamu minta maaf sama Sari, mungkin saja hari ini kamu masih bisa hidup. Kalau enggak... Kalau enggak kenapa? Apa kalian masih berani membunuhku? Di Daria ini masih ada yang namanya hukum. Jangan naif, tua bangka. Siapa yang bisa hukum aku? Memang orang makin bodoh, makin sombong. Minggir kamu! Mia! Jangan gerak. Kalau gerak lagi, aku akan kasar. Lepas! Berani gigit aku ya? Aku akan siksa habis-habisan. Mia! Mia! Kasih tahu aku, putriku sebenarnya di mana? Kamu sembunyikan dia di mana? Aku nggak peduli itu putrimu atau anak haram ayahku. Dia berani melawanku. Jadi dia harus membayarnya. Aku peringatkan, dia itu satu-satunya anggota keluargaku di dunia ini. Kalau berani sentuh dia, aku gak akan ampuni kamu. Cari Mia, baik. Berhenti! Kamu berkuasa. Tapi kamu yakin mau menyinggung ayahku? Lalu kalian yang bodoh ini cuma demi sedikit gaji mau menyinggung orang terkaya di Daria? Dasar bodoh. Cari, baik. Berhenti! Kalau berani suruh mereka, aku akan buat selamanya kamu gak bisa lihat Miamu itu. Kamu! Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo sayang. Hah? Jangan lawan lagi. Aduh! Lepaskan! Lepaskan! Pak, di sana. Mia! Berhenti! Ini rumah orang terkaya. Cepat keluar! Dasar brengsek! Menindas tiga gadis! Kalian ini pengecut! Cepat lepaskan! Kalau Ayah Sari datang, kalian gak akan diampuni! Ayah! Selamatkan aku! Mia! Minggir kamu! Mia! Lepaskan! Dasar brengsek! Ayahku akan membunuhmu! Ah! Ayo. Ah! Dasar jalang. Beraninya menendangku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ayah! Mia! Tenanglah. Tenanglah. Ayah datang. Ayah di sini. Mereka nggak akan berani. Ayo, turun dengan ayah. Ayo. Ada apa ini? Lepaskan! Lepaskan aku! Anak haram! Lepaskan aku! Ayah, selain bilang aku ini anak haram, dia hancurkan mahkota dan abu jenazah ibu. Apa? Antar dia ke rumah sakit. Baik, Pak. Berhenti! Kamu beraninya pukul aku. Aku akan minta orang bunuh kamu. Lepaskan kami! Pak, mau bereskan mereka dulu? Sudah kubilang, antar putriku ke rumah sakit. Kamu nggak ngerti ya? Baik. Bunuh kedua bajingan brengsek itu! Bunuh kedua bajingan brengsek itu! Baik.
Kalian berdua yang bajingan brengsek ini berani sentuh putriku ya? Siapa lagi yang menindas putriku? Kamu? Kamu? Atau kamu? Bukan aku yang memukul putrimu. Nah, kalau begitu, kamu. Bukan, itu bukan aku. Mereka nggak sentuh putriku. Kalau begitu, jadi kamu ini yang membuat putriku terluka? Aku nggak tahu dia putrimu. Aku kira dia anak haram yang mau rebut hartaku. Anak haram merebut harta? Berhenti! Aku kasih tahu ya, ayahku orang terkaya. Berani menyentuhku, ayahku akan menghukummu. Baik. Ayah terkaya yang kamu katakan itu. Cepat, telepon dia. Suruh dia ke sini buat nemuin aku. Aku mau lihat. Selain aku, siapa lagi yang berani sebut dirinya orang terkaya di Daria? Ponselku di dalam tas. Ayah, cepat kemari. Ada yang mau hajar aku. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Waktunya menikmati hidup. Sayang, kamu nyaman sekali. Jadi pengganti orang terkaya di Daria. Pengganti? Pengganti apa? Namanya Yogi Kiran. Di kartu keluargaku namaku juga Yogi Kiran. Dia terbang kemana-mana. Dia orang terkaya Daria bagi para mitra bisnis. Aku bantu dia urus urusan sehari-hari. Aku orang terkaya Daria bagi rakyat biasa. Putrinya cuma tahu belajar saja. Seorang kutu buku. Sedangkan putri kita punya status putri orang terkaya. Bisa menindas siapapun. Menurutmu, siapa orang terkaya di Daria itu? Tentu saja suamiku. Kamulah orangnya. Halo? Ayah, cepat kemari. Ada yang mau menghajar aku. Apa? Putriku, tunggu ya. Ayah ke sana. Berani menindas putriku. Aku buat dia nyesal terlahir di dunia ini. Sayang, ayo berangkat. Aku mau lihat siapa yang berani sekali menyentuh putri kita. Ayo. Ayo. Mengawal. Bawa senjata. Baik. Tua bangka, kamu pasti mati. Ayahku, Yogi Kiran, mau datang. Kalau tahu diri, cepat berlutut dan sambut dia di pintu. Mungkin ayahku masih mengampuni. Kalau enggak... Kalau enggak gimana? Hah, mau mati masih sombong. Tunggu Pak Yogi datang, kalian akan mati. Iya, memukul kami sampai begitu. Habislah kamu. Pak, rekaman sudah diperiksa. Aku sendiri bahkan belum pernah menampar putriku seumur hidupku. Gak disangka anak yang paling aku sayangi malah ditindas begini sama kalian, para bajingan. Nyamar jadi putriku, fitnah putriku, tindas putriku. Pengawal, masukkan dia ke kolam biar dimakan ikan. Baik. Enggak, ini keterlaluan. Ayahku orang terkaya. Kalau melihatku begini, dia akan membunuhmu. Betul, hentikan saja. Pak Yogi sangat berkuasa. Hancurkan kalian semudah hancurkan semut. Aku sarankan kalian, jangan kelewatan. Kalian berdua ini, para bajingan yang suka memprovokasi orang. Sok berkuasa, provokasi.
Batu orang jahat! Ayo! Aku mau lihat siapa yang menindas putriku. Baik! Jangan, aku perempuan, nggak boleh dipukul. Siapa yang melukai putriku? Pak Yogi datang. Tua bangka, kamu akan mati. Ayah, si tua bangka ini. Aku dipukul dan mau dibuang. Putri kesayanganku sampai jadi begini. Sayang, hajar dia sampai mati. Nggak peduli siapa kamu, tapi kamu berani menindas putriku. Hari ini, kamu harus mati! Apa? Tadi kamu bilang, kamu siapa? Aku... Pak Yogi! Pak Yogi? Tadi Pak Yogi panggil dia apa? Dia bilang Pak Yogi. Sari, sebenarnya ada apa ini? Ayah, tadi panggil dia apa? Bukan, dia itu siapa? Kasih tahu dia. Siapa aku ini? Pak Yogi. Pak Yogi. Aku dengar kamu ini bilang kalau aku ini mesin yang cuma menghasilkan uang. Dan kamu orang terkaya sesungguhnya di Daria. Bukan, Pak Yogi. Dengarkan penjelasanku. Ini cuma salah paham. Salah paham! Salah paham. Dia menyamar jadi putriku. Fitnah putriku itu anak haram. Apa itu juga salah paham? Katakan, itu salah paham atau bukan? Hentikan! Ayahku orang terkaya di Daria. Lukai ayahku, kamu akan mati! Ayah! Cepat telepon dan minta orang menghabisinya! Diam kamu! Dasar pembuat onar. Ayah, bisa-bisanya pukul aku. Demi bajingan ini. Sari, Pak Yogi inilah orang terkaya yang berkuasa di Daria. Ayah ini cuma seorang pengganti. Kalau cari mati, jangan libatkan ayah. Apa? Dia orang terkaya di Daria. Gak mungkin. Kalau dia orang terkaya, ayah apa? Aku siapa? Bukan begini. Ini gak benar. Ayah, ini cuma bohong kan? Ayahlah orang terkaya itu. Pasti begitu. Lepaskan! Dasar bajingan. Cepat keluar dari sini. Gak ada kamu. Ayahku lah orang terkaya. Dasar gila, bodoh, mimpi. Sekarang sudah sadar belum kamu? Cukup. Kamu ini memang orang terkaya. Putriku cuma pinjam identitas putrimu saja. Penting menindas dia. Kamu bilang dia cuma gunakan identitas. Kamu tahu nggak? Putrimu itu sombong sekali. Cuma karena pemulung jalanan menghalangi jalannya, putrimu itu langsung membunuh orang itu. Memangnya kenapa? Bajingan itu pantas mati. Siapa suruh halangi jalan? Kamu Hebat sekali. Kalian bilang pemulung itu bajingan. Apa itu artinya? Kalian juga bajingan bagiku. Mia, kenapa datang? Lukamu kan... Ayah, nggak apa-apa. Lukaku sudah diobati. Ayah, aku sudah tahu semua perbuatan mereka selama ini. Dia bertindak seenaknya atas namaku. Akan aku selesaikan. Demi para korban. Tadi kamu bilang pemulung itu menghalangi jalan. Jadi patut dibunuh. Iya, aku yang bilang. Putriku putri terhormat dari orang Pokoknya dia menghalangi putriku. Dia pantas dibunuh. Miskin singgung kaya, harus ditindas. Dia nyamar jadi aku, memukulku, menghancurkan barang, dan abu ibuku. Jadi, dia juga patut dibunuh. Kamu... Nona Mia, aku salah. Aku nggak tahu kamu putrinya. Kalau tahu, aku pasti akan... Apa?
Dari sombong jadi penuh hormat ya? Nona Mia, aku salah. Aku mohon, kasih aku satu kesempatan lagi. Berikutnya, aku pasti berubah. Sari, berikutnya. Kamu kira ada berikutnya? Apa maksudmu? Hei Yogi, kalian berdua jangan kelewatan. Suamiku kerja keras untuk kalian bertahun-tahun, penuh jerih payah. Kalian mau singkirkan kami dan balas dengan kejahatan. Balas dengan kejahatan? Hadi ini cuma orang yang bahkan nggak sampai tamat SD. Cuma karena jadi penggantiku beberapa tahun. Sekarang kalian tinggal di rumah besar, pakai mobil mewah, tapi masih berani bilang aku balas dengan kejahatan. Kamu orang terkaya. Hartamu banyak, tinggal di villa triliunan, pakai mobil mewah. Rumah kami cuma miliaran dan mobil ratusan juta. Itu balasanmu. Kamu tanya itu? Jangan-jangan kamu kira perlakuanku ke kalian gak adil? Benar kan? Sebagai penggantimu, orang lain juga anggap suamiku orang terkaya. Jadi, sebagian hartamu adalah milik kami. Ibuku benar, harta kalian sebagian buat kami. Pak Yogi, kalau kamu gak bagi, kami akan tuntut kamu. Rasa tidak malu kalian benar-benar sudah mengubah batas yang aku pahami sampai sekarang. Kenapa? Kamu sebagai orang terkaya yang terhormat masih mau ingkar janji? Kalau kamu berani, aku akan sebarkan sifat jahatmu ke internet biar semua orang tahu. Benar, putriku, rekam lebih dekat dan jelas. Orang kaya seperti mereka paling takut begini. Hari ini, kalau nggak bagi sebagian hartamu, kami sebarkan semua ini ke internet. Sari, aku kira penipuanmu atas namaku saja sudah jadi batas rasa tidak malu seseorang. Nggak sangka hari ini pemahamanku berubah. Berhenti fitnah. Kami jahat apa? Ayahku pengganti ayahmu. Bagi orang lain, ayahku itu orang terkaya. Wajar harta kalian dibagi untuk kami. Iya, kalian juga harus bagi kami sebagian dari grup Kiran. Kalian pernah pikir pengganti cuma sebuah pekerjaan, sedangkan kami punya hak untuk pecat Hadi kapan saja. Jangan pecat ayahku. Akhirnya aku tahu sifat asli orang kaya seperti kalian. Bersikap ramah waktu mempekerjakan. Begitu membahas uang malah diabaikan. Masih disebut orang terkaya. Benci. Putriku, rekam sifat nggak tahu malu mereka ini. Biar semua lihat orang terkaya di Daria dan putrinya itu sebenarnya orang seperti apa. Kamu? Putriku, nggak perlu debat sama mereka. Buat hadapi orang nggak tahu malu seperti mereka, cuma cukup buat mereka rasakan ketakutan saja. Pak Yogi, kalau kamu nggak kasih penjelasan hari ini, kami nggak akan pergi. Kita lihat siapa yang bertahan. Mau penjelasan kan? Aku akan kasih kamu penjelasan. Rania! Pak Yogi? Rania, bagaimana? Kamu sudah kumpulkan bukti kejahatan mereka belum? Sudah. Semua bukti kejahatan Hadi, Yuli, dan Sari sudah terkumpul. Ada saksi dan bukti. Ini datanya. Mau penjelasan kan? Aku langsung kasih kalian penjelasan. Bacakan semua kesalahan yang mereka lakukan satu demi satu. Jangan ada yang terlewat. Kasih mereka penjelasan dengan baik. Baik, Pak Yogi. 5 Maret 2018, pemulung Maria berjalan lambat di penyeberangan. Sari turun dari mobil dan menamparnya. Lalu Maria diwawancara. Sari dendam dan menghasut ayahnya buat balas dendam dan memukul mati Maria. Habislah. 19 Maret 2018, karena Yuli ditolak waktu minta gelang seharga miliaran, dia siksa Sally dengan kejam, lalu mendorong Sally dari lantai 18 mall bersama Hadi hingga Sally mati. Benar, siapa suruh? Nggak kasih gelangnya. Bajingan itu pantas mati. Apa aku ini pembunuh? Ada bukti. Tenang, kami punya semua saksi dan bukti. Kejahatan kalian pasti mendapat balasan. Nggak mungkin, nggak mungkin. Mana mungkin ada bukti? Yakin? Nggak mungkin. Sayang, cepat pikirkan. Aku nggak mau di penjara. Diam! Dasar
Dasar bodoh. Sampai sekarang kamu masih nggak ngerti kekuatan yang dulu buat kita sombong. Itu sebenarnya apa? Pak Yogi, aku... Tenang, masih ada lagi. Lanjutkan. 5 April 2018, Sari bertengkar di bar. Dia dan Hadi paksa orang itu pergi dengan mereka, lalu dipukul hingga mati. Salah, dia yang hina aku duluan. Aku itu korban. Semalam, seorang supir truk gak ngasih jalan. Sari, Joko Lano, dan Burhan Lio hajar sopir tersebut. Lalu Hadi menyuruh mematahkan kedua kaki sopir dan berakibat cedera berat. Bukan salahku. Itu salah rakyat rendahan itu. Sengaja gak kasih jalan dan membuat emosi. Bukan salahku. Pak Yogi, kesalahan mereka kalau ditotal mungkin terdapat puluhan kasus. Kalau semua bukti ini diserahkan ke polisi, mereka semua akan mati. Pak Yogi, aku mohon jangan serahkan semua ini. Aku janji berubah. Berikutnya gak akan buat kesalahan lagi. Pak Yogi, aku mohon maafkan kami. Kami sudah salah. Kami gak akan berani lagi. Gak mau lagi. Bukannya kamu yang bilang hukum akan menghukum orang lain. Dan hukum gak bakal bisa menghukum kamu. Pak Yogi, aku salah. Aku gak seharusnya bilang itu. Aku mohon, maafkan aku untuk kali ini saja. Lepaskan? Kalau aku lepaskan, siapa yang lepaskan orang-orang yang kamu bunuh itu? Ayah, cepat pikirkan cara. Aku gak mau mati, cepat tolong aku. Sayang, aku gak mau mati. Cepat pikirkan cara menolongku. Minggir, ibu pantas terima ini. Ayah harus tolong aku dulu. Putriku, ayah, aku gak bersalah. Cepat cari cara menolongku. Putriku. Diam, pembunuh, aku bukan putrimu. Sari, kenapa bicara begitu? Memangnya kenapa? Ayah, aku jadi begini semua karena ulah kalian berdua. Kalau kalian gak terlalu memanjakan aku, apa aku akan begini? Aku gak peduli. Ayah harus tolong aku. Apa yang kamu tanam, itulah yang kau tuai. Hadi, saat kau biarkan istrimu berbuat kejahatan, apa kamu pernah bayangkan ini akan terjadi? Sari, sayang, kalian seperti ini, semuanya salahku. Aku harap kalian bisa perbaiki diri. Pak Yogi, aku akui kesalahanku. Tapi mereka, tolong lihat dari kesetiaanku padamu selama ini. Aku harap bisa ampuni mereka. Hadi, sampai sekarang kamu masih mau melindungi mereka. Daria ini negara penjunjung hukum. Gak ada seorang pun yang bisa melampaui hukum. Kau dan aku gak bisa. Mereka juga sama. Benarkah? Pak Yogi, kamu salah. Itu salahku. Akulah yang melakukan semuanya. Mereka gak ada hubungannya dengan semua ini. Hadi, hukum itu soal bukti. Bukan karena kamu bilang itu, mereka bisa lolos. Benar sekali. Hukum itu soal bukti. Bukti sudah dikumpulkan. Nona, sebaiknya kamu lihat apa benar orang-orang itu dibunuh olehku sendiri. Nona, memang benar. Ini... Baguslah, aku bebas. Gak perlu mati. Pak Yogi, memangnya kenapa kalau kamu orang terkaya? Gak cuma memukulnya. Aku juga hancurkan peninggalan dan tebarkan abu istrimu. Kamu pasti mau menghabisiku, kan? Pak Yogi, kamu mati kutu. Kamu... Kenapa? Kamu sangat marah. Mau habisi aku? Ayo, cepat sini. Cepat kasih lihat. Apa orang terkaya di Daria juga bisa lampaui hukum? Nona, jangan emosi. Meski Hadi tanggung sebagian, penindasan dia hari ini sudah cukup buat dia dihukum. Jangan sembarang bicara. Aku memukulnya, tapi paling dianggap provokasi buat cari masalah. Beberapa hari di penjara saja, setelah keluar, aku tetap bisa hidup bebas. Bebas? Sari, pemikiranmu terlalu mudah. Koleksi perhiasan dan anggur punya Nona Mia ini nilainya lebih dari triliunan.
Cuma yang kamu rusak ini, hukumannya belasan tahun. Barang ini memang gak murah. Apa hubungannya denganku? Mereka berdua yang menghancurkannya. Aku cuma memecahkan alkohol dan lemari. Beberapa tahun ini ayahku sudah dapatkan puluhan miliar. Buat beberapa anggur dan lemari ini saja, aku masih bisa ganti. Sari, kami menghancurkannya demi melampiaskan emosimu. Kamu gak bisa lempar kesalahan demi hindari hukuman. Iya, Sari. Kami ini dari keluarga sederhana. Mana mungkin bisa ganti. Tolonglah, bantu kami untuk ganti. Uangku cuma untuk memastikan masa depanku. Kalian kira bisa menyuruhku mengeluarkan uang? Sari, kamu kenapa bicara begitu? Dulu kamu pernah bilang kita ini sahabat baik. Sahabat? Jangan bercanda. Kalian berdua ini cuma alat yang aku manfaatkan. Dan sudah gak guna. Pergilah! Sekarang kalian sudah lihat sifat aslinya. Membantu yang salah, konsekuensinya harus kalian tanggung sendiri. Nona Mia! Nona Mia! Aku mohon! Nona Mia, ampunilah kami! Aku beneran mohon! Iya, Nona Mia. Kami tahu kami salah. Kami tahu kami salah. Tolong berikan belas kasihan dan ampuni kami. Waktu kalian bantu menganiaya orang, gak nyesel. Sekarang saja baru kalian menyesal. Aku kasih tahu, sudah telat. Ucapan kalian ini bilang saja ke hakim. Enggak, Nona Mia. Nona Mia, aku mohon. Kami tahu kami memang salah. Nona Mia, kami memang sudah tahu salah. Ayah, sudah saatnya drama ini berakhir. Kirim mereka ke tempat seharusnya. Pengawal, Siap! bawa orang-orang pengecut ini ke lembaga hukum. Dan semua bukti serahkan juga ke mereka. Aku percaya hukum itu nggak akan mengampuni setiap pelaku yang berbuat jahat dan melanggar hukum. Siap! Tunggu! Ternyata orang terkaya itu lupa sekali. Bukannya tadi kamu bilang hukum itu bicara soal bukti. Kenapa? Sekarang kamu lupa? Iya. Semua kesalahan ditanggung suamiku. Kamu nggak ada bukti, meskipun kamu orang terkaya. Memangnya kamu bisa apa? Kak Rania. Pak Yogi, aku mau lapar. Pak Yogi, aku ada semua bukti kejahatan Sari dan Yuli. Selama berjanji mau lepaskan kami, aku akan kasih semua buktinya. Biar mereka terima hukuman yang pantas. Kamu? Benar, aku juga ada. Pak Yogi, setiap Sari tindas seorang, dia selalu suruh kami rekam. Jadi ada bukti dia tindas orang dan perintah Hadi untuk bunuh orang. Kalau kami dilepaskan, aku serahkan buktinya. Kalian sudah lakukan kejahatan. Biar hukum yang adili kalian. Aku dan ayahku gak berhak kasih kelonggaran. Apalagi gantikan pada korban ampuni kalian. Kalian kira dengan hianati aku sudah bisa hindari hukum ya? Jangan mimpi! Berani hianati kami. Kalian tunggu saja. Setelah ini, aku akan habisi kalian. Nona Mia jangan. Dulu kami cuma ikuti perintah Sari. Kami gak pernah berniat lakukan kejahatan. Iya, Nona Mia. Kamu lebih pilih hukum orang yang gak salah dan biarin orang yang aniaya dirimu bebas gitu aja. Tentu saja enggak. Tapi aku percaya hukum gak akan biarkan siapapun yang salah lolos. Mereka berdua pasti terima hukuman yang pantas. Itu benar sekali. Yang dikatakan Nona Mia itu benar. Hukum pasti gak membiarkan kami. Kalian berdua jangan susahkan Nona Mia lagi. Tapi aku bisa janji, kalau kalian serahkan bukti, masalah kerugian di rumahku hari ini nggak akan aku tuntut. Iya, kita cuma bantu Sari menindas orang. Soal pembunuhan, kita berdua ini nggak pernah ikut campur. Selama Nona Mia mau memaafkan, kita nggak perlu masuk penjara. Nona Mia, apa itu benar? Kamu nggak menuntut perbuatan kami hari ini? Iya. Nona Mia, kami percaya. Aku mau serahkan semua bukti Yuli dan Sari. Kalian bodoh. Kalian percaya kata dia. Ingat, orang kaya itu nggak ada yang beneran baik. Aku paling mengerti. Orang seperti mereka, setelah kalian kasih bukti, mereka akan tinggalkan kalian. Lihatlah suamiku, sudah ikut Pak Yogi puluhan tahun, akhirnya dia ditinggal begitu saja. Nona Mia, ini kalian boleh nggak percaya dan menutupi bukti mereka. Kalian lihat mereka bebas begitu saja, lalu kalian gantikan mereka di penjara. Diam! Tina,
Kita ini sahabat paling baik. Kamu tega aku di penjara. Tina, jangan mau ditipu mereka. Ya. Aku percaya Nona Mia. Brengsek! Diam kamu. Dia nggak ada bukti apapun. Dia bohong. Bawa pergi. Nona Mia, aku memang ada bukti. Kamu yang melanggar hukum, kenapa bawa aku? Kalau bohong, aku robek mulutmu. Ada atau enggak, kamu yang paling tahu. Kenapa kami yang harus menanggungnya? Dasar jalan, diam saja. Lerai mereka. Baik. Nona Mia, yang dibilang Bu Rania tadi, aku dan Sela ada di lokasi. Kami ada rekaman yang bisa buktikan kalau Sari dan Yuli pelaku utamanya. Itu benar. Kejahatan lain mereka ada di ponsel kami. Selama kalian bilang itu benar, aku janjikan pengampunan. Yang kalian lakukan hari ini gak akan aku tuntut. Tapi kejahatan lainnya tetap harus kalian ikuti hukum yang berlaku. Baik, Nona Mia, kami percaya. Jalang, kalian berani ya mengkhianati kami. Aku habisi kalian. Sari, kamu yang perintah kami melakukannya. Kamu bebas dan kami malah dipenjara. Benar, Sari. Waktu kamu tinggalkan kami tadi, sama saja kayak sekarang kan? Semua ini karena ulah dirimu sendiri. Kalian brengsek, sampah. Aku akan bunuh kalian. Dasar gak berguna. Harusnya ini gak ada masalah. Teman macam apa yang kamu temani? Kenapa salahkan aku? Aku jadi begini gara-gara dibacakan. Gara-gara ibu, aku jadi begini. Semua salah ibu. Cukup! Aku ini datang dari desa. Belum lulus SD. Aku ke kota untuk kerja. Pak Yogi yang menampung aku. Membuat aku yang buruh kasar menjadi yang dihormati. Sayangnya aku nggak pantas dapat ini. Karena itulah aku lakukan kesalahan ini. Bertahun-tahun kalian ikut aku buat nikmati kemewahan dan kekayaan. Tapi karma datang. Karma itu datang. Kita di titik ini. Semua karena kita ini lupa diri. Salah kita sendiri. Pak Yogi, konsekuensi kami hari ini kami terima. Kesalahan kami bertiga. Kami akan menebusnya. Kami bersedia terima keputusan hukum. Ayah diam. Kenapa ayah akui itu? Aku masih muda. Jalanku masih panjang. Masih punya masa depan. Gak mau. Kalian yang buat aku jadi kayak begini. Kalian harus membela aku. Dasar sampah. Aku menikahimu untuk hidup enak. Bukan untuk mati bersamamu. Kamu pikirkan cara. Pikirkan cara. Sari istriku. Sampai sekarang masih nggak sadar. Pura-pura jadi keluarga Pak Yogi dan bertindak semena-mena. Sekarang seperti ini karena hasil perbuatan sendiri. Omong kosong. 10 tahun lalu ada bos melamarku. Aku minta cerai. Tapi kamu janji apa? Kamu apa? Kalau bukan janjimu akan buat hidupku kayak kehidupan istri kaya. Aku sudah lama cerai darimu. Dan sekarang kamu suruh aku sadar atas dasar apa? Dan aku lahir untuk nikmati kemewahan. Bukan hidup susah sama kalian. Kalian gak berguna. Kalau nggak bisa ngasih aku mau, kenapa melahirkan aku? Aku benci kalian. Ini salahku. Semua ini salahku. Kalau lahir kembali, aku nggak akan pernah manjakan kalian lagi. Hadi, dasar gak guna. Kenapa kamu begini? Kamu harus tolong kami. Kami. Ibu sudah 40 tahun. Aku baru 20. Harusnya aku yang ditolong. Ayah, bilang sesuatu. Ayah. Sudah. Pisahkan mereka. Baik. Ayah, bilang sesuatu. Sudah. Pisahkan mereka. Baik. Hadi, hukum itu adil. Meski lambat nggak akan luput. Orang jahat pasti akan terima hukuman yang setimpal di kehidupan selanjutnya.
kamu nggak akan buat kesalahan yang sama. Bawa pergi. Baik, Tidak! Kalian semua bajingan! Berani menyingkungku! Aku akan bunuh kalian! Hadi, kesalahan terbesar dalam hidupku menikahimu yang gak berguna ini! ayo pergi. Pak Yogi, Nona Mia, jangan lupa janji damainya. Ayah, orang jahat sudah dapat hukuman. Kejahatan keluarga Hadi adalah memakai nama kita. Harus ada kompensasi ke keluarga korban. Jangan khawatir. Bukan hanya kompensasi, tapi ayah juga akan datang ke rumah mereka secara pribadi untuk minta pengampunan dari keluarga korban. Ibu, maaf. Aku buat ibu sengsara. Yang harusnya minta maaf itu adalah ayah. Bukan. Ayah selalu sibuk cari uang dan mengabaikan kebersamaan denganmu. Mia, karena itu ayah sudah putuskan menyumbangkan seluruh harta ayah dan menemanimu. Mulai sekarang